Ilmu yang kita pelajari hari ini akan membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, apakah hari ini ada yang bisa berangkat? Alhamdulillah, berarti kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, coba guru ingin tanya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iklim. Coba guru tanya ciri-ciri iklim di Indonesia itu apa sih? Kalian masih ingat, kalian masih tetap fresh pikirannya. Berarti kalian semalam sudah belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang flora dan fauna. Ada yang pernah mendengar kata-kata flora dan fauna? Flora itu apa ya? Flora. Tadi pohon. Kalau fauna apa ya? Hewan. Bagus. Kalian sudah sedikit tahu tentang pengertian dari flora dan fauna. Nah, tujuan kita belajar tentang flora dan fauna hari ini, yang pertama adalah satu, mendeskripsikan latar belakang daratan Indonesia. Dua, menganalisis karakteristik flora di Indonesia. Kemudian menganalisis karakteristik fauna tipe Asiatis. Kalian bisa lihat di layar. Peralihan dan Australis. Keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian menemukan penyebab utama kerusakan flora dan fauna di Indonesia. Sudah ada gambaran? Kita hari ini mau belajar apa lagi? Sudah ya? Nah, sekarang kalian siapkan alat tulis, kemudian buku cetak, silakan disiapkan, dikeluarkan. Nah, kemudian nanti guru akan mengambil penilaian dari apa yang kalian pelajari hari ini. Yang pertama yaitu penilaian sikap yang terdiri dari kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong ketika melakukan diskusi atau kerja kelompok, kesopanan dan percaya diri. Jadi sikap kalian sopan itu nanti guru akan nilai. Kalau yang tidak sopan otomatis nilainya tidak bagus. Makanya kalian harus sopan ketika duduk, sopan ketika berbicara. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, sejauh mana kalian bisa menerima, memahami materi pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Ini kaitannya dengan nanti ketika kalian mempresentasikan hasil diskusi. Ketika ada teman kelompok lain presentasi kalian bertanya, nanti kalian dapat poin atau dapat nilai. Paham? Paham. Oke. Sekarang sudah dikeluarkan alat tulisnya? Sudah. Ya. Perhatikan, guru punya gambar. Amati gambar di layar tersebut. Yang pertama, itu ada gambar apa yang ada asapnya? Kebakaran hutan. Kemudian anak panas itu yang ke utara, apa itu gambar apa? Penebangan pohon atau penebangan hutan secara liar, tidak ada izinnya. Bawahnya ada apa itu? Yang ada gambarnya apa itu? Perdagangan satwa liar. Kalian pernah lihat di rumah-rumah orang kaya yang ada hewan yang seperti hidup padahal sudah diawetkan? Pernah. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang terakhir itu gambar apa? Itu di bawah laut. Gambar apa itu? Kerusakan apa itu? Kerusakan terumbu karang. Loh, Bu Guru, apa hubungannya kita belajar tentang flora fauna kok Bu Guru ngasih gambar seperti ini? Lah, kalian apa yang ingin kalian ketahui? Ada pertanyaan apa yang terkait dengan gambar tersebut? Coba siapa yang mau bertanya? Siapa? Mas Afan, bagus. Berdiri Mas. Apa yang ingin Mas Afan ketahui tentang gambar tersebut? Apa saja penyebab utama kerusakan flora dan fauna di Indonesia? Apa saja? Penyebab utama flora dan fauna di Indonesia. Penyebab kerusakan flora dan fauna
Mas Afan. Kita kasih tepuk tangan. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Berdiri. Mbak Sulfa silakan berdiri. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan flora dan fauna di Indonesia? Pintar, upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan flora dan fauna di Indonesia? Pintar, kita kasih aplaus. Nah, kalian sudah bisa mencari permasalahan dari apa yang Bu Guru tampilkan di gambar. Oke, sekarang untuk menjawab, untuk mencari tahu dari pertanyaan Mas Afan dan Mbak Sulfa, Bu Guru punya video. Nah, anak-anak, Ibu Guru punya tayangan video yang bisa kalian perhatikan yang nantinya akan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Afan dan Mbak Sulfa juga tentang materi pada siang hari ini. Kalian perhatikan baik-baik. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Sudah paham? Paham apa enggak? Jadi ngantuk setelah melihat tayangan video tadi. Kelihatannya ngantuk semua ini. Ayo sekarang guru punya permainan. Paham apa enggak? Jadi ngantuk setelah melihat tayangan video tadi. Kelihatannya ngantuk semua ini. Sekarang Bu Guru punya permainan biar kalian semangat lagi, konsentrasi lagi. Perhatikan ya, permainannya itu tentang tepuk. Kalau selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Yang cepat. Kalau selamat malam, biasanya kalau malam-malam jangan ramai kan? Tidak boleh berisik kan? Tepuknya setengah. Enggak, jadi ekspresinya harus dikeluarkan. Nah, ya, coba dimulai. Selamat pagi.
absen dari 18 sampai 24. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya kalian masing-masing. Silakan mulai. Yuk pindah, cari kelompoknya sendiri-sendiri. Bangkunya digeser mas, bangkunya. Mejanya disatukan. Ayo. Ya, yang sudah menemukan kelompoknya, silakan jumlah dan sobat. Sudah semua? Ada yang belum menemukan kelompoknya? Sudah semua? Sudah? Silakan duduk yang sopan karena nanti Bu Guru akan menilai tingkat kesopanan kalian. Duduknya yang sopan, berbicaranya juga harus sopan. Ya Bu Guru, di tangan Bu Guru ada LKPD yang akan Bu Guru bagikan, yang harus kalian kerjakan itu di soalnya ya. Perhatikan soalnya. Masing-masing kelompok itu berbeda soalnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah menerima LKPD semua? Sudah menerima LKPD semua? Sudah. Sekarang tulis dulu. Tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa ditulis? Sebutkan atau tuliskan nama anggota kelompoknya. Tulis nama anggota kelompoknya. Yang mau nulis siapa? Ayo Mbak Putri ditulis. Ini yang nulis jangan lupa. Kelompok 1 yang mau tulis 15 menit. Silakan Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal kalian. Siapa yang nulis? Mas Afan kita. Ayo jangan terus gantian yang lain yang nulis. Yang lain juga harus aktif. Jangan ngelamun. Nah ini Mbak Karin contohnya fokus ini gantian Mbak Karin nulis. Kelompok 4. Ayo yang belakang jangan mendorong. Diskusi kelompok.
Dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Soal menganalisis karakteristik fauna tipe asiatis, peralihan dan australis. Fauna asiatis. Jenis binatang menyusui besar-besar. 2. Terdapat bermacam-macam binatang jenis kera. 3. Tidak terdapat jenis binatang berkantung. 4. Jenis ikan air tawar banyak. 5. Jenis burung berwarna sedikit. Fauna australis. 1. Jenis binatang menyusui kecil-kecil. 2. Hanya terdapat satu binatang jenis kera. 3. Terdapat banyak jenis binatang berkantung. 4. Jenis ikan air tawar sedikit. 5. Jenis burung berwarna banyak. Fauna peralihan. Pada fauna tipe ini cirinya berbeda dengan fauna tipe asiatis dan australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan. Berarti kalian jangan dengar sendiri. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau menambahi atau ada yang mau bertanya tentang hasil diskusi dari kelompok 1? Oh ya, silakan Mbak Sulfa. Mbak Sulfa mau bertanya, silakan diajukan pertanyaannya. Berikan contoh fauna asiatis. Contohnya adalah gajah dan harimau. Berikan contoh fauna asiatis. Jawabannya apa, Mas? Gajah. Gajah dan harimau. Pintar. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah. Sekarang kita kasih applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba guru mau tanya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Nah, gambar yang ada di layar yang pertama itu adalah tentang kerusakan flora dan fauna. Nah, ciri-cirinya bagaimana? 1, tadi apa? Adanya apa yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna? Apalagi tadi? Apa? Pembakaran atau kebakaran hutan, pintar. Kemudian apalagi? Jadi biar nggak ngantuk. Apalagi? Jangan ngantuk. Penebangan hutan secara liar atau ilegal logging. Ketiganya apa tadi? Ayo dilihat lagi. Perusahaan pembakaran, pintar. Yang keempat, perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sama dengan illegal logging. Mereka mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna. Nah, materi hari ini sudah Bu Guru sampaikan. Terus bagaimana? Bu Guru ingin tahu bagaimana kesan kalian dengan pembelajaran yang kali ini kita terapkan. Apakah kalian senang dengan melihat video, melihat gambar dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti dulu kita akan bertemu dengan Bu Guru di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang interaksi antar ruang. Insya Allah nanti akan bertemu di pertemuan mendatang. Sebelum kalian pulang, kita berdoa terlebih dahulu biar selamat sampai